yang pengantin nasional kada sidin anu bahagia segan sore di angga jangan belum tadi diangkat. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد استعين برحمة الله عدد ما في عدد الله صلاة وسلام إليك بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإن تعلم وتعلم فتزداد وتزكي والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خيره بقوة الله وقوته وقوته وثوابه فقائموا جماعة مسجد المؤمنين sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menyibukkan kita dengan ketaatan, dengan kebaikan dan pertolongannya atas mampunya kita melaksanakan kewajiban tadinya yaitu sholat subuh berjamaah dan juga niatnya iktikaf untuk ilmu agama sampai terbitnya matahari yang kesemuanya ini mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia bil maisarah, hajat akhirat bil maghfirah insyaallah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utama kita untuk sampai kepada Allah wa yuzu min amwaliha. Anda datang ke rumah atau mahramah daripada yang lalu rumah harus melewati dulu pintunya, yaitu kehambaan Allah harus melewati pintunya Allah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sampaikan, kita hantarkan salawat dan salam kepada beliau bersamaan juga dengan sahabat kawan keluarga serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Ulun mendapatkan informasi, alhamdulillah di masjid ini telah diadakan imam ataupun pembacaan Al-Quran dari juz pertama sampai akhirnya tamat sempurna juz 30 yang telah diimami oleh imam yang ada di tempat kita. Ulun lupa namanya, siapa namanya? Ustadz Asri, Masya Allah, sudah mengkhatamkan Al-Quran secara langsung dengan sembahyang. Alhamdulillah, ini merupakan keberkahan dan kebanggaan serta kebaikan buat pian dan khususnya yang mengikuti selama perjalanan daripada pembacaan itu Al-Quran, sekaligus dibacakan dengan waktu sholat yang keutamaannya lebih besar daripada dibaca secara di luar sholat. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan, idza khatamal abdu, apabila seorang hamba mengkhatamkan, shalla alaih inda khatmihi, maka gemuruh malaikat memohon ampun kepada Allah ketika khataman itu Al-Quran. Berapa malaikat yang gemuruh memohonkan ampun kepada Allah untuk yang hadir, baik yang mendengarkan apalagi yang mengkhatamkan Al-Quran, yaitu situna alfi malak, sebanyak 60.000 malaikat yang memohonkan ampun bagi yang khatam Al-Quran, bagi yang ikut khatam Al-Quran, bagi yang ikut hadir dan mendengarkannya, apalagi bagi pian yang mengikuti di belakangnya selama perjalanan sembahyang pian yang dibaca itu Al-Quran secara tertibnya. Mudah-mudahan limpahan rahmat dan ampunan itu pian bawa, bukan hanya pian yang mendapatkan, juga keluarga di rumah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Jadi subuh ini kita spesial khusus membahas keutamaan daripada Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai umat Islam yang menjadi pokok pangkal dalam menjalankan amanah besar melewati amanah Al-Quran. Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu kan diturunkan sebagaimana di dalam firman Allah, walladzi, dia Allah menurunkan daripada itu Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Mun kita jauh dari Al-Quran berarti kita jauh dari petunjuk Allah. Habis itu lagi wabayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas bagi itu petunjuk. Petunjuk sudah dapat lalu menjadi penjelas lagi bagi itu petunjuk. Minal huda wal furqan, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Ujar Nabi, sayati ala ummati zamanun, kelak nanti akan datang satu masa bagi umatku atau bagi manusia, di mana di zaman itu la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Di zaman itu ujar Nabi, di masa itu ujar Nabi, tidaklah Islam itu tersisa hanyalah nama. Artinya Islam itu hanya tinggal sebuah nama, dan Al-Quran pun hanya tinggal sebuah tulisan. Beruntunglah bagi pian yang memiliki satu atau dua bahkan beberapa orang yang diamanahkan oleh Allah menguasai di dalam bidang Al-Quran.
Maka di kampung itu munnya kadada yang hafal Quran, kadada yang ahlil Quran, sekampungan badosa. Satu orang saja tuh di kampung itu ada yang hafal Quran. Satu orang ini hafal Quran, dia dapat menghapus kefardu kifayahan sekampungan. Satu orang yang hafal Quran di kampung itu menjadi sebab payung rahmat yang luas. Nabi SAW mengatakan, Innallah yarfa'u, sesungguhnya Allah mengangkat bihadzal Quran, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwama, sesungguhnya Allah mengangkat ini Al-Quran kepada satu golongan, wa yadha'u bihi akharin, dan juga merendahkan, menghinakan kepada golongan yang lain. Artinya dengan Al-Quran orang itu bisa terangkat, dengan Al-Quran kampung itu terangkat, dengan Al-Quran keluarga itu terangkat, dan sebaliknya dengan Al-Quran juga ada sebahagian yang dihinakan oleh Allah karena tidak menjalankan amanah Al-Quran itu sebaik-baiknya. Al-Quran apabila disandingkan kepada yang tadinya sesuatu yang tidak mulia, maka yang tidak mulia menjadi mulia. Apabila yang tidak mulia ini ngikut kepada mulia, bukan yang mulia ngikut kepada yang tidak mulia. Bagaimana bahasanya kalau yang mulia ngikut kepada yang tidak mulia? Al-Quran dijadikan sesuatu yang hina dengan cara dunia. Al-Quran akan menjadikan laknat bagi orang yang menghinakannya dengan cara menggunakan di tempat yang tidak mulia. Contoh saja, ada orang yang menggunakan Al-Quran untuk hanya sekedar mendapatkan prestasi dunia. Ulun ingat dulu almarhum abah guru kita sekumpul. Waktu sidin, beizin hendak tulak ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Beizin lawan julak sidin, siapa namanya? Guru Seman Mulia. Ujar abah guru sekumpul, julak ulun hendak beizin tulak umpat musabaqah tilawatil Quran di Kuala Licak. Kuala Licak tuh Kuala Lumpur ya lah. Ujar julak abah guru sekumpul yaitu Guru Seman Mulia, ayo hai kam tulak nangai, tapi mun datang kena jangan lagi menjajak rumah julak. Kira-kira tuh mengizinkan kakak deh yulah. Jamaah ujar julaknya abah guru sekumpul yaitu Guru Seman Mulia, ayo hai kam tulak nangai, tapi mun bulik jangan lagi menjajak rumah julak. Padahal pada saat itu abah guru kita sekumpul mendapatkan kesempatan untuk mengharumkan lah, ya kan, nama keluarga, nama kampung halaman, bahkan nama bangsa dan negara karena mengikuti event musabaqah tilawatil Quran di luar negeri. Akhirnya abah guru sekumpul mengurungkan niatnya untuk berangkat. Ditanya Guru Seman Mulia oleh abah guru sekumpul, ujar sidin, ujar abah guru sekumpul, inggih ulun kada jadi tulak, cuma ulun nak tahu alasannya kenapa jadi kayak itu. Dijawab oleh Guru Seman Mulia, jadi aja nangai Al-Quran ni gasan pedoman, kada usah gin dilomba-lombakan. Takutnya salah adab, karena yang ikam bawa ini kalamnya Tuhan. Lalu MTQ kada bolehkah? Ya tadi kalau menurut sebagian ulama ada yang membolehkan, sebagian ulama ada yang kada membolehkan. Berarti yang kada membolehkan ada dalilnya, yang membolehkan ada juga dalilnya. Yang membolehkan alasannya untuk syiar, ya kan? Tapi kalau dikaitkan syiar melewati Al-Quran dengan cara musabaqah tilawatil Quran, sudahlah terpenuhi adabnya. Sayang 1000 kali sayang nilun sampaikan karena
pas kesempatannya di subuh ini eventnya adalah menyampaikan masalah ini. Itu ketika musabaqah tilawatil Quran, yang membaca Al-Quran di atas panggung dengan khidmahnya. Sayang 1000 kali sayang yang mendengarkan. Di sana ada yang merokok, di sana ada yang pacaran, di situ ada yang makan, di situ ada yang minum, di situ ada yang bergayaan. Bujurkah adakah jamaah? Yang dibaca itu kalam Tuhan. Nah, itu yang khawatir tadi kata Guru Saman Mulia, adabnya hilang. Bahkan yang nonton pun kada pakai pakaian yang layak. Nah ini, jadi Bapak Ibu, kita bersyukur bisa mengkhatamkan Al-Quran melewati Ustadz Asri tadilah, yang beliau menggunakan Al-Qurannya pas di jalan yang sangat tepat. Orang yang hafal Quran lalu dia menghafal Quran atau memurajaahi ataupun mengulang hafalan Qurannya itu dengan sembahyang lebih afdal daripada memurajaahi dengan di luar sembahyang. Kenapa? Karena lu ingat dulu perguruan pertama Kiai Haji Abdul Basir Mukhtar MA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan Kudus, yaitu di Desa Gebok, Jawa Tengah. Alhamdulillah tahadusan bin ni'mah 2,5 tahun ulun di sana. Di situ lanjut di negara di tempat Kiai Haji Abdul Mujib Jazuli, orang Kediri. Jadi sanad Al-Qur'annya nyambung ke Mbah Arwani yang satu, yang satunya sanad Qur'an nyambung kepada Kiai Haji Abdullah Umar Semarang. Yang terus lanjut ke atas sampai kepada Rasulullah. Nah, di sini papadahan sidin, orang yang murajaah pas saat sembahyang. Nih Quran dimurajaahinya, diulangnya hafalannya dengan cara sembahyang itu sama inya menyetor hafalannya dengan Allah langsung. Inya nyetor hafalannya lawan Allah. Jadi mungkin punya hafalan Quran apa, sumpah beberapa surah, nah itu digunakan pas sembahyang. Lebih cepat dan lebih melekat ya kan, daripada memurajaahi di luar sembahyang. Kadang-kala kita seumpama di sembahyang wajib karena kita ngikut si imam, ya kan? Alhamdulillah imamnya pulang hafal Quran, makanya maaf bukan lun kada mau jadi imam di sini karena ada yang lebih afdal yang jadi imam. Pertama Ustadz Asri imam rawatib di masjid sini, yang kedua hafal juga Quran, bacaannya bagus, maka itulah yang kita utamakan untuk jadi imam. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan terima kasih juga ya kah atas adanya dari pihak panitia yang mengadakan sistematis imam ataupun pengadaan imam seperti ini. Syukur terima kasih kita, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, dan kita wajib memperhatikan kayak beliau-beliau ini, karena beliau-beliau ini sudah sibuk mulai bahari di Quran, hari-hari ngulang bacaan, ngulang hafalan ya, kada gampang dia menjaga hafalan Quran. Yang namanya menghafal Quran itu memang mudah ketimbang menjaganya. Menjaganya itu lebih sulit daripada menghafal. Kalau pian mendengar ada metode menghafal Quran 3 bulan selesai, iya. Kalau menghafalnya sistem loncat kalau usah dijaga, selesai. Tapi hilang. Al-Baqarah hafal, loncat ke Al-Imran. Al-Imran hafal, loncat selama terusnya An-Nisa, dan terus ke atas. Kada diingat lagi yang di bawah, akhirnya hilang dengan sendirinya. Kenapa ya tadi? Menghafal mudah, menjaga susah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, mereka yang ahlul Quran hum ahlullah. Itu dikatakan Nabi, mereka yang ahli di bidang Quran, mereka itu adalah ahlullah. Ahlullah, ayo apa ahlullah? Bukan lagi waliullah. Kalau waliullah hanya kekasih Allah, ini ahlullah. Kalau dibahasakan bahasa makhluk ya kan, tapi kita kada boleh memakhlukkan Tuhan. Supaya lebih mendekatkan pemahaman, ahlullah itu keluarganya Allah, anggay apalagi. Tapi tidak boleh kita memakhlukkan Tuhan. Artinya saking dekatnya orang yang
ahli di bidang Al-Quran. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain disebutkan, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu kelak nanti di hari kebangkitan bersama dekengan para malaikat yang mulia. Ini bangkit dari kuburan, langsung para malaikat yang mendekengnya, yang mengawalnya. Kayak apa Bian? Allah, malaikat yang gak ada pernah berdosa, yang mengawal orang yang ahli di bidang Al-Quran. Kita seumpama nih yang kada ahli, mencintai orang yang ahli Al-Quran, insya Allah tak umpat di belakangnya. Ya Allah. Tapi jangan juga pian pesimis ataupun berkecil hati Bapak Ibu, karena Nabi melanjutkan hadisnya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u, dan orang yang membaca Al-Quran cara membacanya masih terbata-bata, ya kan? Wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, kata Nabi, baginya orang yang terbata-bata membaca Al-Quran tetap dapat 2 pahala, asalkan inya mau membaca. Biar lancar bacanya, mau kada membaca sama bohong. Dia mau membaca Al-Quran. Bahkan biar Al-Quran itu dikatakan di dalam Al-Quran itu sendiri, Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam firman mulianya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jikalau seandainya, ujar Allah, kami turunkan Al-Quran itu ke gunung, gunung itu tersungkur dan tunduk penuh takut kepada Allah. Kenapa? Karena itu Al-Quran adalah kalam yang agung dari yang maha agung. Gunung itu tak sanggup menyandangnya, tapi ternyata masuk di dalam dada pian. Allah berikan kemudahan bagi pian untuk memahami itu Al-Quran dan membacanya. Maka hati pian, lidah pian lebih kuat daripada gunung. Ya Rob, kada sembarangan Allah memberikan kalamnya ini. Allah pilih siapa yang dikuatkan oleh Allah mengemban ini kalam. Ya Allah, coba lihat proses Al-Quran itu. Al-Quran itu kan ada 3 tahapan ketika diturunkan. Kalau dikatakan di dalam sejarah yang biasa kita adakan peringatannya itu nuzul Quran, itu pada tanggal berapa? Tanggal berapa? 17 Ramadan. Quran yang diturunkan pertama kali, ujar dalam sejarah kan, adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Kapan? Di Jabal Nur, Gua Hira, di mana di situ Nabi kita sedang bertahannuts, ya turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 17 Ramadan itu ayat pertama turun daripada surah Al-Alaq. Di dalam ayat yang lain menerangkan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Yang kita ketahui kan Lailatul Qadar itu mulai malam 21 dan seterusnya, di antara 10 akhir malam pada bulan Ramadan. Pokoknya malam 10 akhir Ramadan dari 21 sampai habis, di antara itulah Lailatul Qadar akan ditetapkan turun. Kita kada tahu kapan. Nah, cuman kita bandingkan bahwasanya dengan sejarah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran turun 17 Ramadan, yang satu ayat menunjukkan Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Apakah ini kontradiktif ataupun bertentangan? Jawabannya tidak.
Makanya tadi disebutkan di awal, Al-Quran diturunkan 3 tahapan. Tahapan pertama, sungguh mulia. Kalau kita bisa memahami lebih dalam proses turunnya Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran secara utuh, mulai ayat pertama daripada itu Al-Quran, surah pertama pada itu Al-Quran sampai An-Nas, ya kan? Itu secara utuh Allah turunkan dulu pertama kali di Lauhil Mahfuz, ya kan? Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfuz. Setelah dari Lauhil Mahfuz yang utuh tadi, Allah turunkan lagi secara utuh ke mana? Ila sama'id dunia. Nah, ke langit pertama itu dunia, atau disebut dengan mawaqi'in nujum. Ya, disebut dengan mawaqi'in nujum. Secara utuh Allah turunkan itu Al-Quran sampai ke langit pertama, jumlatan wahidah, secara keseluruhan. Nah, dari langit pertama baru diturunkan secara bertahap. Jadi 3 tahapan. Tahapan pertama ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia, dari samai dunia baru ke dunia, yang dibawakan oleh malaikat Jibril, dihantarkan kepada Nabi kita Muhammad dengan secara bertahap. Dari Allah yang mulia diletakkan di tempat yang mulia, lalu dihantarkan itu Al-Quran secara bertahap melewati perantara presidennya malaikat, yaitu malaikat Jibril yang paling mulia, dihantarkan kepada makhluk yang paling mulia pula, siapa? Nabi kita Muhammad. Secara bertahap itu Al-Quran diberikan oleh Allah, tidak secara langsung. Kenapa? Jawabannya adalah Allah menurunkan sesuai asbab atau sebab yang Allah jadikan pada turunnya itu Al-Quran menjadi hukum. Ini disebut dengan asbabun nuzul. Kalau secara langsung bisa saja Allah kalau mau turunkan secara langsung. Inilah disebut dengan skenario Allah. Padahal sudah utuh. Al-Quran itu sudah utuh. Secara bertahap Allah turunkan, hingga Al-Quran itu diterima oleh Nabi kita pertama kali. Coba lihat pian dalam sejarah, Nabi kita menerima itu bergetar beliau. Bukan seperti kita mendapat Al-Quran tak santai, kita kantongi santai, jalan berlenggang-lenggok. Dah, bergetar Nabi kita. Iqra ya Muhammad, kata malaikat Jibril pada saya itu, baca wahai kekasihku Muhammad. Jawab Nabi kita Muhammad, ma'ana biqari'in, aku kada bisa membaca. Kenapa Nabi kita Muhammad mengatakan ma'ana biqari'in? Nabi kita Muhammad tahu diri. Nah, tawadhu'nya di hadapan malaikat Jibril atas memandang bahwasanya malaikat Jibril adalah perintah daripada Allah. Sama nih kayak ulun duduk di sini menyampaikan A, B sampai Z. Ulun ini sebenarnya hanya SK aja, munya alim tak alim babuhan pian bisa. Nah, sama kayak malaikat Jibril menyampaikan dalam riwayat hadis Isra dan Mi'raj, ya Muhammad, ala u'allimuk, wahai kekasihku Muhammad, maulah pian lun lajari. Padahal dibandingkan keilmuannya, kepangkatannya, Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril adalah tinggi Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ke bawah. Malaikat Jibril bukannya meninggi kada. Malaikat Jibril menjalankan perintah Allah, menyampaikan ilmu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Jadi yang menyampaikan, maaf lah, kayak ulun duduk di sini belum tentu alim daripada yang disampaikan. Boleh jadi pian lebih alim. Masya Allah. Duduk di sini kenapa pian Ustaz? Jawabannya diperintahkan. Ya lah. Dipersilahkan. Alhamdulillah atas kepercayaan bukan pian kepada ulun yang tidak mempunyai apa-apa ini, tapi pian yang Masya Allah mau mendengarkan. Mudah-mudahan kita beratakan dapat ilmu manfaat. Amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, sudah isyak sedikit lagi.
Jadi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwasanya kita itu diperintahkan oleh Nabi, bukan sekedar Nabi itu menganjurkan, diperintahkan. Iqra'ul Quran, bacalah kalian itu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena sesungguhnya itu Al-Quran kelak di hari kiamat dia datang sebagai syafaat bagi orang yang mau membacanya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarinya. Jadi Bapak Ibu, mun kita hendak menjadi manusia yang terbaik, kalau kita kada kau melajari umpat belajar, ya kah? Kalau kita itu kada bisa mengajar, umpat belajar. Artinya mun kita itu kada ahli belum di bidang itu, umpat belajar. Menjadi sudah sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajari. Jadi pian yang mengajari Al-Quran ini kan dalam hadis wajib dia itu digaji. Bahkan kalau orang mengajar Quran minta gaji, inya kada mendapatkan dosa, karenanya punya hak di situ. Sayang 1000 kali sayang, di sana, di sini kada ada. Alhamdulillah di sini kada, di sana. Iya kah? Guru Quran dengan guru dunia jauh benar gajinya. Bujur adakah? Jamaah bujur adakah? Ya Allah, guru Quran sebulan 1 juta. Bisa anak 4 masalah. Ya kah? Ayo pian bayangkan, hari-harinya menggaduhi Quran aja. Coba pian munnya guru Quran tuh sambil bagawi, sambilnya mencari tambahan. Kebayang kada uyuhnya inya. Sudah inya meluangkan waktu untuk belajar, untuk mempersiapkan yang diajar, metodenya, dan ia mengulang hafalannya setiap hari. Pian orang yang hafal Quran ini pasti inya akan mengulang hafalannya, setidaknya tadi lewat sembahyang, Masya Allah. Lewat sembahyang. Lalu pulang, pian biarkan guru Quran ini sibuk pulang begawi. Kasihannya, kasihan. Lihat lagi cerita kayak Abah Guru sekumpul loh, ya kah? Belajar mengaji lagi halus, kuitan sidin loh. Padahal ekonomi sidin terhimpit. Kalau pian melihat cerita lagi halus Abah Guru sekumpul tuh nangis pian. Nangis. Bayangkan pagi tulak sekolah Darussalam minum banyu hangat, jam 10 bulik istirahat dari Darussalam bulik ke rumah minum banyu hangat, bulik duhur dibawa nasi oleh Paman Sidin sebungkus cukup gasan ba 4. Sebungkus nasi dibagi ba 4 kayak itu tiap hari Abah Guru sekumpul dalam menjalani nuntut ilmunya. Wajar aja Bang, Masya Allah. Ya kan? Nah, jadi kita tarik Sidin itu Bapak Ibu tulak mengaji itu Abah Sidin yang kada riba duit tuh berusaha menyangui sebotol minyak gas gasan memberi guru yang melajari Abah Guru sekumpul mengaji. Ya Allah. Nah, jadi perhatikan buju-buju, amun ada orang yang bergelut di bidang ini, jangan biarkan ya sibuk mencari duit. Pian khusus sini aja nah, ajari anak-anak kami Al-Quran, kami yang mencari duitnya. Kayak itu. Jaminnya, pian dapat amanah untuk mencarikan gasan bebuhannya. Itu luar biasa. Mana hebatnya orang yang ahli Al-Quran dengan orang yang mencetak Al-Quran. Orang yang ahli Al-Quran dengan orang yang mencetak ahli Al-Quran. Mana hebatnya? Hebat buhan pian. Dengan duit pian bisa mencetak para ahlul Quran. Bujur kada? Mereka di luar sana hendak belajar Quran kada ada duit. Sian nangis. Ya Allah. Tapi ada jupang sebagian yang bisi duit bayar bulan SPP Quran umai tertunggak juga. Nah ini supan mana lah, padahal 20.000 sebulan, Masya Allah. Atau 50.000 paling gancang. Ada yang 10.000, mun di TK kami 10.000 aja sebulan. Nah, 10.000 sebulan cukup apa lah. Tapi itu tadi mempermudah niat kami. Tapi ya selagi dipermudah jalannya, jangan pian yang punya kemampuan membiarkan mereka, kesian mereka. Okay. Ya Allah, pahalanya Bu, Pak, 1 huruf itu 10. Ujar Nabi SAW, man qara'a harfa min kitabillah
falahu hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Ujar Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah yaitu Al-Quran, dia dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu tumbuh lagi dengan 10 kali lipat kebaikan. Jangan kau katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Akan tetapi alif lam mim itu alifnya itu satu huruf, lamnya itu satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti alif lam mim 3 huruf. Berarti satu itu 10 kebaikan, 10 kali 3 30 kebaikan ketika dia mengata alif lam mim. Berapa huruf yang diajarkannya kepada anak kita? Anak kita bisa pulang membaca. Atau ia berapa huruf mengajarkan kepada anak orang lain? Pian kada bisi anak masalah umpama. Lalu pian punya duit kemampuan, pian berikan sebahagian duit pian untuk mereka. Mereka bisa baca Quran setiap hari, baca Quran, atau di setiap sembahyangnya dia baca Quran. Berapa kebaikan yang terus mengalir kepada pian? Terbayang kada? Ya Allah. Allah. Hari ini kita kada melihat lagi berapa nilainya pahala-pahala yang diberikan oleh Allah, yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Kelak nanti setelah kematian itu ada, setelah kematian itu kita perdapati, kita akan mengatakan, jika aku tahu kayak ini pahalanya. Itu pasti disebutkan kata Imam Ghazali, orang yang sudah beramal banyak pun di dunia, nanti habis dia wafat, dia akan pasti mengatakan, jika aku tahu kayak ini pahalanya, aku akan terus melakukan kebaikan. Ya Allah. Tapi beruntunglah, ya tadi kata ulun, bagi pian-pian yang alhamdulillah dikaruniai di dalam kampung halaman ini ataupun di masjid ini ada orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran. Mereka itulah ahlullah. Mudahan juga mereka dimudahkan oleh Allah dalam mengemban amanah ini, dikuatkan oleh Allah dalam mengemban amanah ini, karena semakin tinggi pangkat seseorang, semakin tinggi juga ujiannya. Jangan sampai terlena dengan hal-hal yang merusak itu Al-Quran. Teguhlah kalian berjalan di dalam jalan Al-Quran, generasi Al-Quran, karena Nabi adalah khuluquhul Quran. Ujar Siti Aisyah, Nabi itu akhlaknya barataan ada di Quran. Hendak melihat akhlak Nabi, lihat Al-Quran. Itu saja yang dapat disampaikan. Minta maaf, minta halal, minta ridha, zahir dan batin. Ada lagi hajat ini? Selamatan atau apa? Cukup aja. Doa khataman kah sudah? Doa selamat. Mana yang khatamnya nih Ustadz? Ustadz. Ustadz Asri, mana Ustadz Asrinya? Ustadz Asri namanya lah. Ustadz Asri. Ustadz Asri Anwar. Betul Ustadz. Antum baca doa khataman, sekaligus doa selamat. Mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah tumpahkan rahmat dan barakah kepada kita. Barataan ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ila hadratin nabi wa ali nabi bisiril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولقراباتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم أفعالنا وسلم أقوالنا وسلم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من البلاء والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والعاهات وكل فتنة وبؤس وطير، إنك على كل شيء قدير، ببركة نبينا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك حفظ القرآن مع إتقانه
اللهم إنا نسألك حفظ القرآن مع العمل به، اللهم إنا نسألك حفظ القرآن مع الدعوة إليه، اللهم إنا نسألك حفظ القرآن مع تحسين وتجويد قراءته، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، اللهم اجعلنا واجعل أهلنا واجعل أولادنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا واجعل أهلنا واجعل أولادنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا واجعل أهلنا واجعل أولادنا من أهل القرآن الذي هم خاصتك وأهلك برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.